Nah, saudara, saya berdoa, saudara. Kira-kira tanggal 31, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tahun depan. Nah, saya coba berdoa, saya coba merenung, terus juga lihat beberapa teman kita sharing, katanya tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kemenangan, amin. Saudara mau percaya bahwa tahun depan Tuhan menyediakan kemenangan-kemenangan buat saudara. Tahun depan katanya tahun penuh dengan kemuliaan. Ada yang berkata tahun depan adalah tahun kairosnya Tuhan. Nah, saya waktu terima itu tergoda gitu. Waduh, bener ya, bagus juga nih tahun penuh kemenangan. Tahun kemuliaan gitu. Tapi waktu saya berdoa, saya berlutut, Tuhan apa yang mau saya sampaikan untuk hari ini, saudara? Tuhan kasih saya di pikiran saya gitu bahwa 12 jam lagi dari sekarang nih, nanti kita selesai jam 12 jam lagi akan pergantian tahun. Lalu saya coba ketik ya kata pergantian tahun. Nah, kata pergantian tahun kalau diketik keluarnya nggak banyak, saudara. Tapi salah satunya adalah ayat ini. Pada pergantian tahun. Nah, jadi saya akan bahas 1 Tawari 20 ayat 1 sampai 8. Saya berdoa supaya pesan ini menjadi pesan profetik buat kita semua. Amin. Saudara siap? Siap ya? Kita mau baca sama-sama 1 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 20 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kala Raba dan meruntuhkannya. 2. Ayat ketiga, penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, menggerek besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. 4. Maka terjadilah pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 6. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. 8 sama-sama. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, according to this verse, waduh, mumpung Pak Deva nggak ada. Ya, menurut ayat-ayat ini, dalam pergantian tahun pada musim itu banyak terjadi perang, musim peperangan. Nah, saya percaya saudara bahwa tahun depan kita akan banyak mengalami peperangan, saudara. Banyak mengalami peperangan. Tapi ini janji Tuhan bahwa Dia menyertai saudara. Amin. Apapun peperangan yang saudara hadapi, apapun masalah yang saudara alami, apapun tekanan yang ada dalam hidup saudara, ini janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Amin. Aman kalau sama Tuhan. Amin. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ingat,
Daud berkata, aku melewati, bukan tinggal, bukan ngekos, bukan ngontrak di sana, lewat doang. Amin. Akan keluar, cuma sebeberapa waktu lamanya dia ada dalam lembah kekelaman dan Tuhan akan memimpin dengan tongkat dan gada sehingga Daud bisa keluar. Nah saudara, saya mau berdoa, saya mau encourage saudara. Tahun depan mungkin tahun yang gak mudah, banyak tekanan, banyak peperangan, banyak ya hal-hal yang mungkin gak enak. Tapi dengar baik-baik, Tuhan gak pernah tinggalin saudara, Dia setia sama saudara. Nah itu sebabnya saya mau berdoa. Ayat ini bilang saudara, kalau saudara nanti baca ayat yang pertama, yang mulai ayat 20 ayat pertama, katanya pada musim berperang semuanya berperang, amin. Bahkan Daud hari itu kalau dilihat secara kasat mata terlihat, Daud tidak mengalami kemunduran, bahkan maju. Amin. Dia apa? Saudara, mengalahkan Bani Amon, merebut kota Ramah, bahkan secara wilayah hari itu bangsa Israel bertambah. Kalau kita mah bahasa sekarang, secara pekerjaan diberkati. Secara usaha ekspansi. Amin. Bahkan banyak raja-raja Filistin katanya dikalahkan sama Daud dan pahlawan-pahlawannya. Berarti apa saudara? Tahun depan ada begitu banyak kemenangan. Saya percaya saudara, waktu kita mengimani ini akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi saudara, kitab Tawari memiliki arti-arti tersirat, ya, terselubung, yang kalau kita baca lebih detail, kemenangan Daud enggak terjadi begitu saja saudara. Ada banyak pergumulan, ada banyak problem yang Daud alami. Misalnya ini saudara, 1 Tawari 20 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Biasanya maju berperang. Maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, waktu baca ini saya diingetin ini. Kalau saudara lagi musim berperang, jangan tinggal sendirian saudara. Ikutin musimnya Tuhan. Amin. Ikutin musimnya Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana, ikutin. Walaupun harus keluar dari kenyamanan, ngalamin hal-hal yang gak enak. Tapi jauh lebih aman bersama Tuhan di medan peperangan daripada tinggal di istana. Ingat baik-baik saudara. Nah saya sendiri berdoa Tuhan mulai bikin goal, visi buat tahun depan. Tuhan ingetin saya bahwa tahun depan di Galilea sendiri Tuhan akan pertemukan kita kepada orang-orang yang dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Dipanggil untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Ada panggilan untuk orang-orang yang Tuhan mau pakai bersama-sama untuk kita mulai bangun. Mulai Tuhan akan kirim orang-orang baru, orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah. Saudara pun akan dipakai Tuhan dimanapun saudara berada, entah saudara di marketplace, entah saudara di dunia yang saya nggak tahu, dunia saudara dengan pekerjaan saudara, Tuhan akan pakai saudara. Untuk apa? Untuk membawa kerajaan Allah. Tapi ini ayat 1 berkata, kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kota Rabah dan meruntuhkannya. Daud nggak ikut berperang pada waktu musim berperang, dia ada di istana. Nah saya berdoa saudara, tahun depan kalau kita harus mengalami peperangan, yuk sama-sama berdoa, sama-sama berperang, sama-sama hadapin sama-sama. Kenapa? Karena waktu Daud ada di rumah, kalau saudara baca, ya 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2, pada pergantian tahun, sama saudara, ayatnya paralel sama yang tadi. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Ngapain? Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi ayat ini paralel, hanya yang penulis Tawari berbeda dengan penulis kitab Samuel. Samuel ditulis oleh Nabi Samuel. Samuel tujuannya menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya, ya. Lalu ayat 2 berkata, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi.
Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, saya nggak usah lanjutin lagi, saudara ngerti ceritanya ya. Ada masa-masa berperang. Daud udah nyaman, udah punya anak buah, dia nggak ikut berperang. Dia di rumah menikmati ketenangan, bahasa gaulnya me time. Daud me time sambil ngeteh, sambil ngopi di atas soto rumah. Dan ternyata ada Batsheba lagi mandi. Saudara. Dan kalau saudara baca ceritanya, Daud jatuh dalam dosa. Ada begitu banyak harga yang mahal yang harus Daud bayar. Nah, saya mau beritahu saudara gini, dosa itu nggak langsung datang dalam hidup kita sekonyong-konyong terus kita jatuh, enggak. Pasti digesernya pelan-pelan, amin. Amin. Iblis akan coba taruh kita di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Iblis akan memberikan tawaran-tawaran kepada kita sehingga kita nggak ada di tempat semestinya Allah ingin kita berada. Hati-hati saudara. Dan Daud jatuh saudara. Jadi saya baru ngerti waktu saya compare. Saya baru ngerti kalau tadi kita baca Tawari kan Daud diam di istana sendirian. Lalu Daud dikasih tahu Yoab untuk ngambil mahkota. Betul nggak? Lalu dia datang. Ternyata di antara dia datang sama dia jatuh itu paralel saudara. Dia jatuh lalu dia datang. Nah saudara, secara kasat mata nggak ada yang, orang lain nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Daud. Benar nggak? Masih menang perang. Masih pulang bawa mahkota. Bahkan mahkotanya katanya 1 talenta. Saya coba cek di Google, beratnya kira-kira 43,2 kilogram. Bayangin mahkota seberat gitu apa nggak sakit leher itu pakainya. Tapi itu yang terjadi saudara. Dan Daud kalau dilihat secara karir, secara prestasi, orang semua pasti bilang apa? Top. Padahal hari itu Daud lagi di ambang kehancuran. Ingat, Daud lagi di ambang kehancuran. Dan orang-orang gak ada yang tahu saudara. Orang-orang gak ada yang tahu. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang salah. Hari ini saudara, orang lihat kita mungkin masih eksis, masih bagus, masih wah. Jangan sampai saudara, saya berharap, saya berdoa, itu memang benar-benar kita apa adanya. Jangan sampai orang lihat kita baik, bagus, masih oke, masih pelayanan. Tapi jauh di dalam hati kita sebetulnya kita tahu kita udah jauh dari Tuhan. Bahkan kita ada di dalam dosa. Ngeri. Ngeri. Sebabnya saya berdoa saudara, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas. Supaya kita bisa saling checks and balance. Enggak enak, enggak nyaman. Tapi itu cara Tuhan buat kita terjaga. Sebab saudara bayangin kalau sendirian kayak Daud. Berotoritas pula, berkuasa pula. Susah dicegah saudara. Saudara bisa nangkep maksud saya. Amin. Nah, ternyata saudara ketika terlihat Daud baik, maju, ada sesuatu di dalam kehidupan pribadinya. Nah saya berdoa supaya pesan ini bisa buat kita merefleksi diri bagaimana kondisi dan posisi kita hari ini. Nah berikutnya saudara, Daud berbuat ini, kalau kata teman saya sama dosanya cuma 5 menit 10 menit enaknya. Sengsaranya gak kira-kira saudara. Tuhan balesnya itu, waduh. Saudara bayangin ya, satu benih kebaikan, satu benih kebenaran saudara tanam, dia butuh waktu untuk bertumbuh, berakar dan berbuah. Tapi satu benih kebenaran ketika dia berbuah, buahnya banyak gak cuma satu. Setuju ya? Sama. Satu benih kejahatan saudara tanam, waktu dia bertumbuh, berakar dan berbuah, buahnya itu mengandung banyak benih. Bukan cuma satu kejahatan. Amin. Satu kejahatan yang Daud lakukan saudara, waktu dia tanam,
Benih itu tumbuh, menghasilkan banyak benih-benih dosa. Akibatnya hancur. Mulai dari anak yang dia selingkuhi, anak dia dengan Batsyeba, anak pertamanya mati kena tulah. Lalu dia harus dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom, mau dibunuh. Lalu semua istri-istri Daud, saudara, ditaruh di soto rumah dan ditiduri oleh anaknya di depan seluruh rakyat Israel. Wah, ngeri, saudara. Satu dosa, satu kesalahan, dan dia harus menikmati akibatnya yang begitu luar biasa. Itu sebabnya saya berdoa supaya hari-hari ini ketika kita iblis coba menggoda kita, saudara ya, untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri, pikir lagi berulang kali. Amin, saudara. Berikutnya. Nah, saudara, ayat 4 berkata, kalau saudara baca ada 3 spirit yang dikalahkan oleh Daud. Dan saya percaya 3 spirit ini adalah juga sesuatu yang harus kita kalahkan. 1 Tawari 20 ayat 4 berkata gini, sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang-orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Nah, saya ingat saya pernah sharing ini tapi nggak tahu tahun kapan. Ada 5 raksasa kehidupan tapi saya cuma bahas 3. Yang pertama Sipai. Sipai itu dari akar kata raksasa bermuka 2. Saudara, ada satu spirit yang kita harus kalahkan bersama-sama. Sama seperti Daud dan orang-orangnya mengalahkan, adalah bermuka 2. Ada banyak orang, anak Tuhan, kita mau dunia, kita juga mau surga. Benar ya? Ketika kita ada di tengah-tengah anak Tuhan, Tuhan banget dah. Mantap. Giliran kita ada sama dengan orang dunia, dunia banget. Nggak ada bedanya juga. Kanan kiri oke. Cuma masalahnya gini, Tuhan berkata persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Amin. Saudara, kalau mau menuai yang baik, ingatlah baik-baik, taburlah yang baik. Menuai kebenaran, taburlah kebenaran. Saudara nggak bisa ada di tengah-tengah. Nggak bisa. Nggak ada orang yang bisa berdiri di atas 2 sampan. Pasti jatuh, saudara. Saudara harus memilih ke kiri atau ke kanan. Nah, saya berdoa, saudara. Dan saya percaya kalau saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, di mana anugerah Allah ada di dalam hidup saudara. Anugerah itu akan memimpin saudara step by step untuk datang kepada Tuhan. Untuk hidup di dalam Tuhan. Dan saudara punya kekuatan untuk meninggalkan dosa. Ada keresahan ketika saudara ada di dalam dosa. Amin, saudara. Nah, katanya Sipai dikalahkan oleh Sibkai, orang Husa. Nah, Sibkai, saudara, artinya adalah sama seperti mayat. Saudara, gimana cara ngalahinnya? Ternyata kata-kata ini ada punya artinya, saudara. Saudara mau menang dari yang begini, belajar mati. Karena saudara pernah lihat mayat ketika dimandiin berontak? Enggak ada ya? Ya kan? Kalau kita dimandiin, waduh, enggak enak. Kalau masih sehat begini, aduh Pak jangan Pak. Ya, sama-sama cowok aja risih, apalagi kalau yang mandiin cewek, waduh lebih risih lagi. Tapi kalau udah jadi mayat, mau didandanin, dimandiin, enggak ada yang komplain, enggak ada yang protes. Kenapa? Udah jadi mayat. So, untuk menang lawan raksasa Sipai, katanya jadilah seperti mayat. Artinya apa? Terbuka, saudara. Terbuka, berserah untuk dikoreksi. Nah, saya nggak tahu ayat-ayat ini, kan Daud ngalahin orang-orang Filistin ya. Apakah karena Daud mendapat inspirasi dari nama-nama ini sehingga pada waktu dia ketemu sama Nabi Nathan, Daud bisa pasrah? Saudara ngerti maksudnya? Daud, kamulah orang itu. Langsung Daud responnya apa? Sesungguhnya aku telah berdosa. Saya nggak tahu apakah nama-nama ini juga menjadi sesuatu buat Daud. Dan kalau itu menjadi sesuatu buat Daud, saya berdoa ini juga menjadi sesuatu buat kita, saudara. Terbuka. Kenapa? Sibkai
sama seperti mayat. Saudara, kalau ketemu saudara seiman diomongin, dikasih masukan tuh gak enak. Bener gak? Siapa yang bilang dikasih masukan enak? Gak enak. Siapa bilang kritik membangun? Kritik ya kesel dulu. Tapi ujungnya, saudara ngerti maksudnya? Ujungnya bisa loh Tuhan bawa buat kebaikan. Karena Yesus aja butuh orang Romawi buat nyalipin dia. Dia gak bisa nyalipin diri dia sendiri. Amin. Saudara pernah ngelihat mayat dimandiin protes? Nggak pernah. Saudara pernah, saya pernah sekali mau dioperasi saudara. Susternya, dokternya bilang, baju celana dilepasin semua. Yang dalam juga, iya. Terus saya bilang sama dokternya, dok, susternya suruh keluar dong dok. Malu. Dokternya bilang gini, Pak, kita mau udah biasa lihat begituan. Buka aja, nggak apa-apa, buka aja. Buka semua nih, buka. Mau dioperasi gimana? Itu kan mau dioperasi ambayanya. Saudara kalau pakai celana dalam gimana? Ngoperasinya nggak bisa, buka semua. Ini segini ngelihat. Iya, kita mau udah biasa kata dia gitu. Ya udah, karena mau dioperasi, rela copotin celana dalam, ganti celana baju operasi. Saudara mau dioperasi, mesti rela saudara. Mesti rela. Yang pertama Tuhan mau kita kalahkan di tahun depan adalah spirit ini saudara. Ini spirit loh. Spirit kompromi. Spirit muka dua, kanan oke, kiri oke, dunia oke, Tuhan oke. Saudara bisa jadi orang Kristen dan tidak radikal. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau saudara mau dipakai Tuhan, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa saudara. Saudara yang harus mutusin, saya mau dipakai Tuhan, saya mau hidup dalam kekudusan, karena saya mau dipakai Tuhan. Dan waktu saudara putusin, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk hidup dalam kekudusan Dia. Bukan karena usaha kita, karena saudara udah mutusin, Roh Kudus memberikan kekuatan saudara. Amin saudara. Spirit yang pertama. Yang kedua, Yosua berkata, Yosua 24 ayat 15 berkata gini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini hari ini adalah keputusan saudara. Saudara mau beribadah kepada siapa? Saudara gak bisa setengah-setengah. Setengah-setengah, setengah mati. Mati enggak, hidup enggak. Diberkati enggak, nikmatin dosa juga enggak. Mau nikmatin, enggak tenang. Pengen ikut Tuhan, setengah-setengah, enggak punya iman. Bahwa ada penyertaan Tuhan sampai pada kesudahan. Jadi tengah-tengah saudara. Menderita. Putusin seperti Yosua. Putusin. Saudara mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Amin saudara. Berikutnya, yang kedua, 1 Tawari 20 ayat 5 berkata, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lahmi kembaran Goliat dikalahkan oleh Elhanan. Lahmi artinya hawa nafsu. Spirit kedua yang harus dikalahkan hawa nafsu. Tapi kalau saudara lihat di bahasa aslinya artinya penuh dengan makanan. Tapi akar katanya adalah hawa nafsu. Ya. Saudara, hawa nafsu. Nah waktu saya renungkan ini, saudara tahukah hawa nafsu itu sama dengan sihir? Tahu gak saudara? Saudara ikutin hawa nafsu. Waktu saudara ikutin pertama, ragu. Ikutin kedua, mulai cuek. Ikutin ketiga, mulai terikat. Ikutin lagi,
mulai ketagihan. Ikutin terus lagi, mulai jadi habit. Terus lagi sampai kita tahu itu salah, tahu itu dosa, tapi gak punya kekuatan untuk keluar dari situ. Kayak kalau gak ngelakuin gak enak. Kalau gak ngelakuin ada yang kurang. Amin. Dan ayatnya bilang gini, Lahmi, siapa saudara? Saudara Goliat. Goliat artinya raksasa lidah. Goliat artinya intimidasi, saudara. Kekuatan Goliat itu Goliat gede, kuat, tapi yang lebih menakutkan dari Goliat apa? Perkataannya, saudara. Bayangin satu Israel, seluruh prajurit Israel waktu dia berkata, "Woi orang Israel, keluar mana pahlawanmu, suruh lawan aku 40 hari." Dan 40 hari semakin dengar kata-katanya semakin ketakutan orang Israel. Sampai Saul takut. Daud gak di situ, begitu dengar emosi langsung. Siapakah orang yang tidak mengenal Tuhan ini? Yang berani menghina Allah barisan tentara Israel. Saudara, Daud nggak dengar, tapi yang dengar penuh ketakutan. Kenapa? Karena kekuatannya ada di kata-kata, ada di intimidasi. Nah dikatakan gini, Lahmi kembaran Goliat. Saudara, waktu saudara jatuh ke dalam hawa nafsu, udah pasti saudara dituduh, penuh dengan intimidasi, merasa gagal, merasa nggak layak, merasa nggak bisa bangkit lagi, merasa udahlah Tuhan, aku gagal, aku nggak layak. Tapi dengar baik-baik. Dia dikalahkan oleh Elhanan. Elhanan, El Tuhan. Hanan itu gracious, penuh dengan kasih setia, penuh dengan kemurahan. Saudara, seberapa sering saudara jatuh, datang sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Datang sama Tuhan. Datang. Amin, saudara. Kadang-kadang kita sombong. Waktu jatuh bukannya datang, bersembunyi. Kayak Adam kan bersembunyi kan. Dia jatuh, dia gak datang sama Tuhan, dia gak ngaku, Tuhan aku bersalah, aku berdosa. Aku telah makan buah yang engkau larang. Enggak, dia bersembunyi. Dia tutupin auratnya, dia bersembunyi. Nah, kita seringkali waktu kita gagal, kita jatuh, kita bukan datang, kita bersembunyi. Kita tutup dengan pohon ara, daun ara maksud saya. Yuk datang sama Tuhan. Allah tuh penuh kasih. Tuhan tahu saudara gak mampu menang dari dosa. Maka Yesus datang ke dunia untuk menembus saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kemauan saudara untuk hidup dalam Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk menang dari dosa. Betul ya? Amin saudara. Ayo saudara. Elhanan, Tuhan Maha Pengasih. Mari datang sama Tuhan. Mari datang. Saya berdoa buat akhir tahun ini, karena saya tahu Tuhan akan memanggil orang-orang yang membangun rumah Tuhan. Saudara dan saya akan diberi kemurahan Tuhan untuk berjalan dalam jalannya Tuhan. Bukan dengan kuat kita, tapi oleh anugerah Tuhan, saudara. Saya tahu untuk jadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, menjadi teladan di tempat saudara bekerja gak gampang. Tapi dengar baik-baik, waktu Tuhan mau pakai saudara, nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa merubah saudara. Tuhan bisa menopang saudara. Gak ada yang mungkin karena Yesus sudah melewati semuanya. Semua yang saudara harus lewati, Yesus sudah lewati. Makanya kita tuh gak bisa komplain. Saudara pernah mau komplain sama Tuhan? Saya pernah mau komplain. Tuhan kok kayak begini amat. Terus tiba-tiba ayatnya keluar, lah Yesus aja begitu kok. Yesus aja ngalamin kok. Yesus yang Tuhan aja ngalamin, masa kita yang ciptaan gak mau ngalamin? Emang kita siapa? Saudara setuju sama saya? Kita bukan apa-apa kalau Tuhan aja begitu luar biasanya. Hosea bilang dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba.
Dia yang Tuhan. Bagaimana kita, saudara? Yuk, saudara bangkit. Yang ketiga, saudara, 1 Tawari 20 ayat 6 sampai 7. Lalu terjadilah lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Total berarti 24 jarinya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa, ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Yang terakhir, saudara, yang ketiga yang Tuhan mau kita kalahkan adalah spirit serakah, greedy. Saudara, serakah membawa kita kepada kehancuran. Amin, saudara. Serakah itu kan lahir dari rasa ingin lebih dan rasa nggak cukup, saudara. Dan saya nggak tahu, kebetulan Yonatan namanya Allah yang memberi, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, akan ada begitu banyak tawaran yang coba narik kita untuk keluar dari jalan Tuhan tahun depan. Ingat baik-baik. Kalau saudara ada sesuatu yang ngedistract saudara dan berpotensi buat saudara jatuh dalam dosa, berkompromi, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Pesan hari ini. Kalau itu buat saudara dari Tuhan, gak kemana-mana, pasti balik lagi. Dengan cara yang Tuhan bisa kerjakan, pasti gak kemana-mana. Semakin saudara kejar, nanti gak kerasa kita tuh bergeser hidupnya. Bergeser. Dan waktu udah semakin jauh, kita mau balik udah gak punya kekuatan lagi. Amin, saudara. Ingat, apa yang pertama? Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, kayak ingat. Tapi Tuhan janji, seperti Daud bisa menang, saudara dan saya juga akan menang. Amin. Akan ada kekuatan Tuhan. Akan ada penyertaan Tuhan. Tahu gak rahasianya Daud kenapa menang? Nah, rahasianya ada di ayat ke-8, saudara. Ya, orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mari baca sama-sama. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Mereka tewas bukan oleh kekuatan Daud seorang diri. Enggak. Mereka tewas rame-rame oleh Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudara dengar baik-baik. Tahun depan saudara gak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh tim. Kita butuh bersama-sama. Kalau saudara punya, aku orangnya kurang suka rame-rame, lebih senang sendiri. Bolehlah, tapi jangan kelamaan. Nanti ketemu Batseba. Jangan kelamaan. Ya, jangan kelamaan. Kenapa? Karena Daud sendiri stronger karena ada orang-orang di samping dia. Saya juga percaya bahwa saya kuat sampai hari ini. Ada teman-teman semua di tempat ini. Ada semua. Biarpun nggak ngomong, kadang-kadang lihat mukanya, wajahnya, ketemu orangnya, wajahnya udah memperingatkan. Jangan macam-macam. Oke, siap. Kenapa? Karena Tuhan taruh kita bukan sesuatu yang kebetulan, saudara. Ya, Mengkhotbah bilang gini, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Jadi Daud nggak bisa sendiri. Makanya saya mau encourage buat teman-teman yang nggak ke Komsel, belum tertanam di Komsel, yuk ikutan yuk. Walaupun kadang-kadang kita di Komsel ngeliat mukanya, ya dia lagi, ya itu lagi. Daud sama orang-orangnya juga sama, bener nggak? Daud sama orang-orangnya juga sempet, apalagi waktu di Gua Adulam. Daud lagi mau me time, dia lagi jerit, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kirim 400 orang gak tanggung-tanggung. Orang yang dikejar utang, orang yang penuh kepahitan, baca di Alkitab. Tapi lewat orang-orang yang sederhana, yang butuh dipulihkan. Waktu mereka bertumbuh bersama-sama. 400 orang itu orang-orang terbaik
yang Daud pernah miliki. Sama kayak kita. Pesan tahun ini saudara, akan ada banyak peperangan tahun depan. Tapi Tuhan janji kemenangan. Ada spirit-spirit yang Tuhan mau kita menang dan kita kalahkan. Tapi gak bisa sendiri. Butuh orang lain. Butuh orang lain yang ngasih tahu loh. Butuh. Bahkan kalau saudara baca di 1 Samuel 12, kalau 20 apa berapa gitu. Ada yang namanya raksasa namanya Yesbi-Benob. Aku berada di tempat yang lebih tinggi. Wah itu Daud hampir mati. Aku berada di tempat yang lebih tinggi, artinya sombong. Daud hampir mati loh. Tapi ditolong sama prajuritnya, sama jenderalnya. Kita butuh orang lain buat sama-sama jaga kita terus. Sampai tahun depan, waktu kita kumpul lagi, 31 Desember kita ngomong, benar ya, tahun ini kita banyak peperangan. Dan Tuhan di pihak kita. Dan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita datang. Oh ada satu ayat lagi. 2 Timotius 4 ayat 8 berkata gini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Paulus ngomong begini waktu dia tulis surat sama Timotius di penghujung hidupnya. Tapi bukan cuma kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang rindu kedatangannya. Saudara rindu kedatangannya, amin. Saudara rindu dipakai Tuhan. Mungkin secara dunia kita bukan siapa-siapa, bukan orang-orang hebat. Tapi dalam kerajaan Allah, kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mau pakai kita. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.